Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 2892 150140. Video ini dibuat guna untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, STMSI. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pandangan tentang pajak ke depannya. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Sebagaimana dapat disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga, bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud pencintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang, juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia. Fungsi pajak. Di sini ada fungsi pajak. Fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua ada fungsi mengatur, sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Menurut penelitian Simon tahun 2000, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi untuk penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang berarti peluasan kegiatan ekonomi adalah salah satunya, yang berarti cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, yaitu menurut Budiono tahun 2010. Salah satu aspek penting yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam organisasi sektor publik adalah pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan konsep otonomi daerah. Dalam hal ini, perencanaan setiap daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur serta mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, yang salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan masalah keuangan daerah. Pemerintahan di setiap daerah diharapkan untuk mampu dapat lebih menggali potensi dari berbagai sumber penerimaan daerah
dengan memberikan dana bantuan untuk segala aktivitas pembangunan yang ada di dalam daerah tersebut. Hal ini juga didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan serta meningkatnya kualitas layanan dari pemerintahan serta adanya optimalisasi penerimaan daerah terutama dari daerah retribusi daerah dan sektor pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehubungan dengan hal peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan dapat juga untuk melakukan suatu usaha dalam hal mengintensifikasikan berbagai sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah yang perlu dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat terhadap prinsip keadilan dan demi terwujud tujuan utama pemerintah untuk dapat memakmurkan kondisi masyarakatnya. Kesimpulannya, dari uraian di atas dijelaskan bahwa idealnya daerah memiliki otonomi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menggali potensi yang dimilikinya sehingga menghasilkan kinerja yang memuaskan. Tetapi, sampai saat ini masih belum juga menunjukkan keberhasilan yang berarti. Oleh karena itu, dibutuhkan model yang efektif dalam rangka mencapai hal tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.